Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Shadaqallahul azim. Perhatikan gambar yang ada di buku paket. Di situ terdapat Bapak Ketua RW, kemudian ada Dayu dan Bapak Pakri Widodo. Pemilihan Ketua RW di Dusun Dayu telah selesai. Ketua RW yang terpilih adalah Bapak Pakri Widodo. Pak Pakri Widodo akan menjabat sebagai Ketua RW selama 3 tahun. Beliau boleh mencalonkan kembali sebagai Ketua RW setelah selesai masa jabatan. Tahukah kamu mengenai tata cara pemilihan Ketua RW? Simak penjelasan berikut ini. Tata cara pemilihan Ketua RW diatur dalam peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda untuk setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan Ketua RW. Yang pertama, pembentukan panitia pemilihan Ketua RW, yaitu kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan Ketua RW. Yang pertama yaitu menyeleksi calon Ketua RW. Yang kedua, menetapkan calon Ketua RW yang memenuhi persyaratan. Yang ketiga, menentukan daftar pemilih. Yang keempat, menyusun tata tertib pemilihan Ketua RW. Dan yang kelima yaitu menyelenggarakan pemilihan. Kemudian yang kedua yaitu pendaftaran calon Ketua RW kepada panitia dan penetapan calon Ketua RW. Calon Ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon Ketua RW dan menetapkan calon Ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyelenggaraan pemilihan Ketua RW. Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berasaskan luber judil. Maksudnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang keempat yaitu pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh Kepala Desa setempat.
Selanjutnya, pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kata mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecah masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, menentukan jadwal siskamling. Yang ketiga, menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut. Yang pertama yaitu mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sebagai warga sekolah, kamu juga memiliki tanggung jawab kepada sekolah. Tuliskan bentuk tanggung jawabmu terhadap sekolah. Berikut contoh tanggung jawabmu, yaitu yang pertama mematuhi aturan sekolah, yang kedua mengikuti proses belajar mengajar, yang ketiga yaitu menjaga nama baik sekolah. Masyarakat di Desa Dayu sangat bersukacita atas terpilihnya Pak Pakri Widodo sebagai ketua RW. Dayu dan teman-temannya juga ikut serta dalam kegembiraan. Bahkan untuk mewujudkan rasa kegembiraannya, Dayu berpantun. Yang pertama, jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segernya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Ya, mereka sangat senang dengan terpilihnya Pak Pakri Widodo sebagai ketua RW. Perhatikan pantun yang diucapkan oleh Dayu, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Ciri-ciri pantun di atas yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua memiliki sajak AB-AB. Yang ketiga terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat yaitu 2 baris pertama merupakan sambiran dan baris kedua berikutnya yaitu merupakan isi. Yang kedua, identifikasilah sambiran dan isi pantun di atas. Sambirannya yaitu jalan-jalan membeli selasih, dibuat es aduh segarnya. Kemudian yang isinya, ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Selanjutnya yang ketiga, apa manfaat pantun di atas? Ya, manfaat pantun di atas yaitu semoga ketua RW yang baru dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan sentosa. Selanjutnya, buatlah pantun lalu tukarkan dengan teman sebangkumu. Identifikasilah ciri-ciri dan amanat pantunnya. Tuliskan dalam kolom berikut ini. Contohnya, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Untuk ciri-ciri pantunnya yaitu satu bait terdiri dari 4 baris, memiliki sajak AB-AB, kemudian terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan yang terakhir yaitu 2 baris pertama merupakan sambiran dan 2 baris terakhir merupakan isi. Amanat yang terkandung dalam pantun tersebut adalah rajinlah berolahraga supaya peredaran darah lancar. Ya, itulah contoh puisi, kemudian ciri-cirinya dan amanat yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya, program kerja pertama Pak Bakri Widodo adalah mengadakan jalan sehat bagi warganya. Jalan sehat tersebut diadakan pada hari Minggu agar dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Rencananya, jalan sehat akan dilakukan mengelilingi desa dengan menempuh jarak 6 km. Kegiatan jalan sehat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat berjalan dengan santai sambil menikmati pemandangan alam serta mengobrol dengan warga lain. Sesampainya di garis finish, warga akan dihibur dengan kesenian daerah sambil menikmati makan yang telah disediakan. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Selain itu, upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Yang ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh artikel sumber mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, apa saja aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya? Ya. Dalam kegiatan pembangunan sosial budaya, contohnya yaitu gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, yaitu melestarikan budaya daerah. Selanjutnya, apakah pengaruh aktivitas yang mereka lakukan terhadap pembangunan sosial dan budaya di Indonesia? Ya, pengaruh sosialnya yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia dan dapat mempertahankan sosial budaya luhur Indonesia. Selanjutnya, sebagai seorang siswa, apa yang dapat kamu lakukan untuk pembangunan sosial budaya di Indonesia? Ya, jelaskan. Yang pertama yaitu melestarikan budaya daerah. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan antar teman di sekolah. Yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.